Shalom adik-adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Lause Mary di online sekolah minggu GKY Medan. Adik-adik, kita akan kembali bersekolah minggu. Lause aja adik-adik untuk kita bersama-sama berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan yang penuh kasih. Bapa yang bertatah di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan karunia, dan kasih-Mu begitu besar untuk kami semua. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan lindungi kami dari segala mara bahaya. Tuhan jaga, Tuhan berikan kami kesehatan yang baik sehingga kami dapat bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sekolah minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku penuh nyanyian, kita akan bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Yesus berpesan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini
Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya adik-adik sekalian, Shalom. Nah, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang langsung Bobby pengen ajak kita sama-sama tenangkan hati kita. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh punya waktu untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami saat ini, di waktu kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa berkonsentrasi, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Lauso pengen menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan berfirman. Nah, adik-adik, apa sih yang mau kita pelajari hari ini dari firman Tuhan? Nah, adik-adik, sebelumnya Lause pengen ajak kita lihat satu video singkat nih. Ya, Lause pengen adik-adik coba perhatikan video baik-baik ini, coba pahami apa sih yang terjadi di sana, ya. Video ini sedang menceritakan tentang apa sih, ya. Yuk, Lause pengen ajak kita sama-sama lihat ya video berikut ini. Jadi adik-adik, apa yang terjadi di video tadi adalah sebenarnya salah satu dari bagian pengajaran Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, satu kali Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya dengan kisah tadi. Ya, jadi tadi kisah tadi itu bukan cuma kartun biasa, ya, tapi orang-orang membuat kartun dari kisahnya yang Tuhan Yesus ceritakan. Memang cerita tentang apa sih? Ya, sebenarnya apa sih yang mau Tuhan Yesus ajarkan dari cerita tadi? Ya, jadi apa sih yang terjadi sebenarnya di sana?
Lalu apa sih yang mau Tuhan Yesus ajarkan sama murid-muridnya dan juga sama kita dari cerita tadi? Nah adik-adik, sekarang Lause pengen ajak kita sama-sama ya lihat pembacaan firman Tuhan hari ini. Buat yang kelas besar, boleh ambil Alkitabnya dulu sambil dilihat isi Alkitabnya. Jadi cerita hari ini tuh diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 29. Ya, dan adik-adik yang belum bisa baca bisa juga simak ya dari video hari ini ya, dari Matius 7 ayat 24 sampai 29. Yuk, kita sama-sama simak ya pembacaan firman Tuhan hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, adik-adik ya, jadi di cerita tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua macam orang yang mendirikan rumah di dua macam dasar. Dan itu adalah gambaran orang ketika mendengar firman Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus tuh mau bilang, di dalam hidup ini ada orang yang seperti orang satu, ada yang seperti orang dua. Orang satu adalah orang yang mendirikan rumah di atas dasar batu yang teguh. Ya, jadi kalau ada hujan, ya di atas batu tuh kan kalau kena hujan sudah tegak berdiri. Mau ada banjir juga nggak geser-geser karena di atas batu ya. Nggak akan hilang tanahnya, kena air juga ya. Di atas batu yang teguh. Mau kena gempa juga bisa kuat karena di atas batu yang teguh. Itu Tuhan sebut sebagai orang yang bijaksana. Ya, yang pertama adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas dasar batu yang teguh, fondasinya kuat, bangunannya kuat. Lalu ada orang kedua yang tidak bijaksana, yang bodoh, yang mendirikan tanah di atas pasir yang tidak kuat sama sekali. Ya, jadi adik-adik kalau di atas pasir ya, kalau tidak buat fondasi baik-baik, tidak cari yang ada batu yang kuat, maka rumah itu akan gampang sekali hanyut. Ya, karena coba kalau adik-adik perhatikan pasir di pantai. Asal kena ombak dikit, pasirnya geser. Betul nggak? Ya, kena ombak, pasirnya geser. Kena ombak, pasirnya geser lagi. Terus pasir ketiup angin, cepat hilang. Ya, gampang ketiup angin. Jadi adik-adik kalau mendirikan rumah di atas dasar yang tidak kokoh seperti pasir, maka rumah itu kan gampang sekali rubuh. Temboknya tidak tertancap dengan baik ya. Lalu rumah yang berdiri juga tidak tegak berdiri. Kena gempa gampang goyang. Kena banjir hanyut ya. Ketiup angin gampang roboh. Nah, adik-adik, itu yang kedua, orang yang tidak bijaksana atau yang disebut bodoh. Nah, adik-adik, Tuhan menceritakan dua kisah ini. Ya, memberikan dua gambaran ini untuk menunjukkan kepada kita. Seperti inilah gambaran manusia waktu mendengarkan firman Tuhan. Ya, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sementara yang tidak bijaksana adalah yang cuma mendengarkan, tapi nggak melakukan. Ya, jadi adik-adik, kalau orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu akan punya hidup yang kuat. Ya, waktu ada kesulitan, waktu lagi ada masalah, tidak gampang goyang, tidak gampang jatuh,
tidak gampang bersedih. Bisa sedih nggak? Bisa ya. Bisa Bisa marah nggak? Bisa. Tapi tidak gampang jatuh dalam dosa, tidak gampang sedih, tidak gampang marah. Karena bukan cuma mendengar, tapi melakukan. Sementara orang yang kedua adalah orang yang cuma mendengarkan, tapi nggak melakukan. Ya, nah itu adalah orang yang tidak bijaksana, yang gampang jatuh. Ya, kalau cuma mendengarkan nggak melakukan, gampang jatuh dalam dosa. Ya, kalau cuma mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya, maka akan gampang bersedih, akan gampang marah. Karena tidak rajin melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, jadi di kisah hari ini Lause pengen mengajak kita untuk melakukan dua hal. Adik-adik, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menjadi orang yang mau mendengarkan dengan baik. Itu yang pertama. Ya, adik-adik, waktu ada cerita firman Tuhan seperti sekarang ya, semuanya eyes on me ya. Eyes on Lause yang ngajar. Bukan cuma matanya yang ke depan, tapi semua perhatiannya. Telinganya, sikap badannya, semua kepada Lause. Jadi waktu mendengarkan bisa konsentrasi. Jangan waktu kita mendengar firman Tuhan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Waduh adik-adik, ya apa sih maksudnya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan? Artinya kita sama sekali tidak menyimak. Ya, kita cuma dengar, tidak masuk otak, langsung keluar. Nah itu sebutannya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Lause cerita, Lause mengajar, tidak didengarkan, ya, cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah itu salah ya. Nah Lause pengen ajak kita sama-sama lakukan ini yang pertama. Kita belajar mendengarkan dengan baik, mendengarkan dan diingat. Ya jadi bukan cuma tadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jangan begitu, tapi masuk kuping kiri dan kanan. Lalu kita masukkan ke otak kita, ke dalam hati kita, kita ingat. Ya, itu yang pertama ya, kita mendengarkan dengan baik. Ya, kita konsentrasi waktu mendengar firman Tuhan. Tapi ada hal yang kedua, setelah mendengarkan, Lause pengen mengajak kita untuk belajar yang seperti Tuhan Yesus yang seperti yang mau Tuhan Yesus ajarkan, yaitu melakukannya. Jadi adik-adik, waktu kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita bukan cuma ingat, tapi kita melakukannya. Nah, adik-adik, Lause pengen kenalin satu singkatan nih. Mungkin ada yang sudah tahu nih singkatan ini. Singkatan ini disebut NATO. Nah, adik-adik, apa sih artinya NATO ya? Nah, adik-adik, NATO ini adalah singkatan. Kepanjangannya adalah No Action Talk Only. Nah ya, NATO, No Action Talk Only. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Artinya tidak ada perbuatan, cuma pintar bicara. Nah adik-adik, itulah gambar orang tadi tuh yang tidak bijaksana. Ya, yang tidak teguh. Ya, yang tidak teguh di dalam firman Tuhan. Dia tidak bisa bertindak, tidak melakukan firman Tuhan, tapi cuma pandai bicara. Nah adik-adik, itu adalah contoh yang keliru. Adik-adik, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, bagus kalau kita hafal. Ya, kita bisa ayat hafalan, kita bisa menghafal ayat, bagus nggak? Bagus bisa hafal ayat ya. Kalau kita bisa menceritakan ulang cerita firman Tuhan, bagus nggak? Bagus. Ya, kita bisa hafal isi Alkitab, bagus nggak? Waduh, bagus sekali. Betul nggak? Ya, kita bisa hafal, kita bisa menceritakan firman Tuhan, kita bisa membacakan ayat tanpa baca Alkitab, bagus? Bagus. Tapi adik-adik, kalau kita cuma talk only, no actionnya, ya, kita tidak melakukannya di kehidupan sehari-hari, waduh, adik-adik, kita tidak bijaksana. Kita tidak
menjadi orang yang teguh di dalam firman. Ya, dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang NATO. Apa tadi NATO? Ya, no action, talk only. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang seperti itu. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan hari ini. Waktu Tuhan berfirman, aku mendengar dan melakukannya. Ya, jadi adik-adik itu dua hal yang Lause pengen ajak kita sama-sama pelajari hari ini. Waktu mendengar Tuhan berfirman, kita mendengarkan ya dengan baik-baik, bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, dan melakukannya, bukan NATO, bukan no action talk only, ya, bukan cuma pandai menghafal, bukan cuma pandai cerita, tapi kita juga mau setia melakukannya. Nah, adik-adik sekalian di rumah, Lause pengen mengajak kita mengingat pelajaran hari ini. Ya, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa ketika Tuhan berfirman, aku mendengar dan melakukannya. Nah, adik-adik, Lause pengen ajak adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama lakukan bersama dengan Lause, sambil baca kalimat, sambil ucapkan bersama dengan Lause ya. Hari ini kita mau belajar ketika Tuhan berfirman, aku mendengar dan melakukannya. Yuk, coba ya sama-sama ya. Kita sama-sama ucapkan kalimatnya dan lakukan gerakannya, oke? Ya, 1, 2, 3. Tuhan berfirman, aku mendengar dan melakukannya. Ya, sekali lagi ya. Tuhan berfirman, aku mendengar dan melakukannya. Nah, adik-adik ya, bagus sekali ya. Lause berharap dari kalimat singkat tadi dan dari gerakan yang kita lakukan bersama, kita jadi bisa ingat dan melakukannya. Ya, Lause berharap kita bukan cuma sekedar mendengar cerita hari ini, tapi kita bisa ingat dan melakukannya. Karena adik-adik itulah yang Tuhan mau. Ya, adik-adik, Lause pengen mengajak kita yuk. Jadi kita belajar untuk bukan cuma jadi anak-anak yang pintar, yang nilai agamanya bagus. Nilai agama, pelajaran agama di sekolah bagus, itu keren. Ya, di sekolah minggu rajin ayat hafalan, itu keren. Ya, atau kalau ada acara apa-apa adik-adik bisa cerita, bisa pimpin firman Tuhan, itu bagus sekali. Tapi jangan cuma berhenti di sana. Karena ya sekali lagi yang paling penting adalah melakukannya. Ya, sama seperti kita belajar di sekolah, ya. Kalau kita cuma pintar menghafal, ya, tapi kita nggak latihan, kita nggak ulangan, kita nggak belajar lagi di rumah, semua pelajaran itu bisa lupa, betul nggak? Ya, kita belajar di sekolah nih, duduk di kelas, mendengarkan guru cerita, tapi nyampe rumah kita nggak buka lagi buku pelajaran kita, ada PR kita tidak kerjakan, ada les kita nggak ikutan les, ada ulangan kita nggak kerjain, ya, ada latihan kita nggak buat. Kira-kira adik-adik, kalau seperti itu, bisa pandai tidak sama pelajaran itu? Kalau sudah di kelas mendengar guru cerita tapi tidak latihan, tidak buat PR, tidak kerjakan ulangan, ya, tidak belajar lagi sendiri, tidak baca-baca lagi, kira-kira bisa pandai tidak di pelajaran itu? Nah, adik-adik, sulit bukan ya kalau kita cuma dengarkan guru cerita, ya, guru mengajar beberapa jam tapi kita tidak belajar lagi, kita tidak latihan lagi. Cepat lupanya, ya. Nah, begitupun juga firman Tuhan, ya. Kita dengarkan 1 minggu sekali di sekolah minggu. Nah, jangan sudah dengar terus, udah aku lupain lagi cerita firman Tuhan hari ini, ya. Tapi kita belajar untuk menghafalnya, mengingatnya dan melakukannya.
Itulah kenapa adik-adik di setiap sekolah minggu Lause mengajak bisa bikin aktivitas, yuk kita bikin aktivitas ya, kirim foto ya atau buat video. Tujuannya adalah adik-adik supaya kita bukan cuma mendengar ya, kita bukan cuma mendengar lalu kita ingat-ingat di kepala, tapi kita melakukannya. Oke adik-adik ya, Lause berharap adik-adik hari ini bersama dengan Lause kita berkomitmen, kita berjanji, kita jadi anak-anak Tuhan yang ketika Tuhan berfirman, aku mendengar dan melakukannya. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik memimpin kami untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi benar-benar mendengar dan mengingatnya. Dan setelah itu kami juga belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukannya. Bukan nato, bukan no action talk only, tetapi kami bisa melakukannya. Kami bisa melakukan action firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan sama-sama belajar untuk taat menjadi anak Tuhan. Kita taat kepada Tuhan yang penuh kuasa. Dialah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, yang memimpin kita dan yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Aku mau serupa Tuhan.
Hai adik-adik semua. Ya, hari ini kita melakukan aktivitas sekolah minggu bersama dengan Lawsonelli. Ya, adik-adik ambil dulu paket aktivitasnya. Lalu kita ambil yang tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa? Ya, hari ini tanggal 6 Maret. Yang nomor 5 ya, tanggal 6 Maret. Oke, kita buka, kita lihat yuk. Ada origami, 2 origami dan 1 ada berisi ayat dan ada pintu, ada jendela. Nah, kira-kira kita mau kerjain apa ya? Ya, hari ini kita mau kerjain rumah. Kita mau membangun rumah dengan origami paper. Lause ingin kita siapkan beberapa barang. Ada gunting, lem, boleh dengan glue stick ataupun uhu. Dan mungkin adik-adik yang di kelas besar memerlukan pensil warna. Ya, sudah siapin adik-adik? Ya, pertama-tama kita gunting dulu ya. Kita gunting ayatnya dan pintu dan jendela-jendelanya. Nah, setelah selesai dikumpulin semua. Oke, lalu kita letakkan dulu di samping. Sampah-sampahnya kita singkirkan dulu. Buat adik-adik yang masih di kelas kecil mungkin bisa minta bantuan mamanya untuk mengguntingkannya. Ya, sekarang kita mulai dengan membuat rumahnya terlebih dahulu. Kita ambil origami yang besar. Oke, yang sudah dilipat 4 ini. Oke, tetap posisi dilipat. Lalu adik-adik buka, memanjang. Oke, lalu dari ujung samping sini lipat ke tengah. Oke, setelah itu yang sebelah kirinya juga lipat ke tengah. Oke, lalu bagian lipatan ini kita buka. Oke, jadi membentuk segitiga di atasnya, membentuk atap. Ya, sudah selesai satu atap, kita buka yang sampingnya lagi. Oke, jadi sudah jadi 2 atap. Oke, lalu kita tempelkan pintunya, jendela-jendelanya. Oke, kita ambil pintu, kita dengan glue stick kita tempelkan. Oke, tadan, sudah jadi rumah kita yang beratap 2. Ini untuk yang kelas kecil. Sampai di sini sudah sangat bagus ya. Oh ya, tadi ada ayatnya. Ayatnya tempelkan boleh di mana aja, boleh di belakang atau di dalam rumah. Jadi kita buka ininya, pintunya, kita tempelkan di bagian sini. Oke, sudah jadi. Ini untuk yang kelas kecil. Nah, kalau untuk yang kelas besar, boleh adik-adik buka pintunya ke samping. Jadinya rumahnya hadap ke sampingnya. Samping, ke samping. Oke, lalu adik-adik ambil origami yang satu lagi yang agak kecil. Kita mau jadiin sebagai atap rumahnya. Jadi nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Tapi sebelum ditempel, kita adik-adik boleh menghias atapnya terlebih dahulu. Kita hias atapnya dengan menggunakan color pencil. Oke, kita buat atap. Adik-adik boleh kreasi sesuai dengan imajinasi adik-adik sendiri ya. Lalu adik-adik boleh diwarnai atapnya. Oke, boleh dibuat warna-warni. Ya, sudah jadi atap kita.
Yuk sekarang kita tempelkan di rumahnya. Untuk atapnya kita beri uhu sedikit supaya nempel atapnya. Dikit aja ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Oke, sekarang kita tempelkan atapnya. Oke, satu sisi terlebih dahulu. Tadang! Selesai kreativitas kita pada pagi hari ini. Oke, thank you adik-adik. Sampai jumpa. Nah, adik-adik ingat tidak sih minggu lalu Lause ada mengumumkan tentang proyek ketaatan yang akan kita kerjakan di sepanjang masa Prapaskah ini ya. Jadi sudah dimulai dari hari Rabu kemarin. Kalau ada adik-adik yang belum sempat memulainya, kelupaan atau telat taunya atau mungkin belum dapat paketnya, adik-adik tidak apa-apa. Adik-adik bisa mengejar ya, bisa mulai lakukan sesegera mungkin. Nah adik-adik, tapi yang melakukan melakukan proyek ketaatan ini bukan cuma adik-adik loh, tapi Lause juga kita ada ikutan. Nah adik-adik, untuk menginspirasi adik-adik kalau masih ada yang bingung-bingung, ngapain sih proyek ketaatan ini? Nah adik-adik, setiap minggu Lause akan membagikan vlognya Lause ya. Lause akan membuat vlog gimana sih Lause melakukan proyek ketaatannya. Nah ini vlog yang pertama nih ya, di minggu ini ya, di hari Rabu kemarin dan Sabtu kemarin Lause Bobby sudah bikin vlog ya. Lause ngapain aja sih bikin proyek ketaatannya ya, gimana sih Lause ngerjainnya. Nah penasaran nggak ya? Nih yuk kita sama-sama langsung lihat ya vlog Lause ya yang sudah Lause buat untuk proyek ketaatan yang sudah Lause kerjakan di minggu ini. Yuk kita sama-sama lihat. Nah adik-adik sekalian, seperti yang Lause bilang ya, kita di sekolah minggu kita mengadakan proyek ketaatan ya, proyek ketaatan masa Prapaskah. Nah jadi adik-adik, selama mengerjakan proyek ketaatan ini Lause juga akan membuat vlog setiap minggu ya, untuk menunjukkan kepada adik-adik kira-kira bagaimana sih ya kalau masih ada yang bingung cara mengerjakan, cara menjalankan proyek ketaatan ini. Sekaligus ya Lause juga ada yang ikut ya untuk bersama-sama dengan kita mengerjakan proyek ketaatan ini. Nah adik-adik, jadi Lause sekali lagi ya ajak kita sama-sama, yuk kita sama-sama ikuti proyek ketaatan ini ya. Di proyek ketaatan ini kita mau sama-sama belajar memberi dengan penuh perhatian dan doa ya. Jadi meskipun hadiah yang kita berikan nanti sederhana, bukan yang mahal, tapi hadiah itu kita berikan dengan penuh perhatian dan dengan doa. Nah adik-adik, jadi hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Maret ya, jadi hari pertama. Dan Lause akan video hari ini Lause memulai proyek ketaatan hari ini ya. Hari ini juga diingat sebagai hari Rabu Abu ya. Rabu Abu adalah hari pertama dari seluruh rangkaian masa Prapaskah. Kalau gitu tanpa berlama-lama Lause sudah buka ya kartu kita. Lause akan langsung gosok. Kita lihat ya hari ini apa sih ya yang jadi barang yang mau kita belikan untuk teman-teman kita di panti asuhan nanti. Nah adik-adik, barangnya adalah coklat ya. Nah adik-adik, karena Lause sudah selesai mengerjakan aktivitas Lause di kantor gereja, Lause juga sekarang jadi punya waktu untuk Lause bisa pergi ya ke dekat gereja. Ada Yuki, juga ada Indomaret, nanti Lause mau lihat deh ya. Lause bisa pergi ke yang mana gitu ya, dan nanti Lause kira-kira menemukan tidak coklat yang Lause rasa serak untuk Lause belikan. Nanti Lause akan masukkan ke dalam paket untuk jadi hadiah nanti. Nah oke adik-adik, jadi sebentar Lause akan pergi. Nah adik-adik ingat ya, kalau adik-adik ikut pergi sama orang tua adik-adik ke supermarket atau ke minimarket, ingat ya selalu pakai masker ya, supaya tidak tertular virus corona. Juga bawa hand sanitizer supaya jaga-jaga ya, kalau ternyata habis pegang barang nanti langsung dibersihkan ya. Kalau ternyata misalkan adik-adik belum bisa keluar, adik-adik bisa titip sama orang tua. Tapi ingat, adik-adik yang pilih juga ya, bisa video call sama orang tua, atau sebelum pergi adik-adik sudah pikirin dulu, pengen coklat yang mana ya, seperti yang Lause contoh itu, mau coklat yang pink, putih, yang coklat yang ada kacangnya atau yang apa. Nah nanti jadi bisa titip sama orang tua. Nah kalau gitu sekarang Lause mau pergi, ikutin Lause ya.
ada macam-macam coklatnya. Nah, ini coklat yang Lause pilih, yang ada berry-nya, yang ada buah dan kacangnya. Karena Lause suka yang ada buahnya, Lause berharap mungkin mereka juga bisa suka dengan pilihan Lause. A few moments later. Nah, adik-adik, Lause sudah pulang dan akhirnya tadi ini yang Lause pilih ya, dari berbagai macam coklat. Lause memilih coklat yang ini ya, coklat yang ada fruit and nuts yang Lause pilih karena ini kesukaan Lause. Menurut Lause ini rasanya paling enak dan Lause pengen teman Lause yang nanti akan mendapatkan hadiah Lause mendapat hal yang Lause suka juga ya. Nah, Lause masukkan ke dalam kantongnya. Lause akan ambil waktu untuk berdoa. Ya, Lause mau bersyukur karena Tuhan masih izinkan Lause ya untuk bisa membeli hadiah untuk teman di panti asuhan nanti. Dan Lause mau berdoa ya, semoga nanti yang menerima hadiah dari Lause bisa menyukai hadiah dari Lause. Nah, jadi sudah selesai hadiah yang pertama ya, coklat, dan nanti kita akan lanjut lagi. Lause akan siapkan hati untuk nanti di hari Sabtu akan mencari hadiah yang kedua ya. Thank you adik-adik sudah ikutin vlog Lause hari ini. Bye bye. Day 2. Ya adik-adik sekalian, sekarang hari ini hari Sabtu ya. Artinya kalau hari Sabtu adalah harinya untuk kita melanjutkan proyek ketaatan kita ya. Karena Lause menyusun proyek ketaatan kita. Lause keluarkan dulu. Nah, proyek ketaatan kita di hari Rabu dan Sabtu ya. Jadi hari ini Sabtu tanggal 5 Maret waktunya Lause menggosok proyek ketaatan yang kedua. Dan Lause akan lihat hari ini kita dapat giliran mencari barang apa ya untuk kita beli untuk jadi bingkisan kita. Oke, waktunya Lause gosok. Barang hari ini yang dicari adalah susu kotak ya. Jadi sekarang Lause pas sekalian Lause juga akan pergi keluar ya, karena ini jam segini Lause sudah selesai aktivitas di gereja. Jadi Lause sudah santai, Lause bisa pergi-pergi. Jadi ya sudah, Lause akan pergi mencari susu kotak ya. Kurang lebih susunya tidak perlu terlalu besar, yang kurang lebih masuk ke dalam pouch ini ya. Mari kita cari. Oke adik-adik, jadi hari ini Lause tadi sudah beli susu. Nah, Lause pilih rasa karamel karena buat Lause rasa karamel itu rasa paling enak. Jadi Lause pilih yang rasa ini. Cuma ini Lause nggak langsung masukin karena ini ternyata tadi nggak ada yang di luar kulkas. Jadi ini masih basah. Jadi Lause tunggu sampai suhu ruangan, baru nanti Lause masukin ke dalam sini. Nah adik-adik terus ingat ya, setiap kali kita sudah membeli satu barang, kita berdoa ya, kita mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kita berkat ya, sehingga kita bersama orang tua bisa membeli ya satu barang untuk kita berikan kepada teman di panti asuhan untuk bingkisan kita. Nah adik-adik, jadi sampai di sini vlog proyek ketaatan yang kedua ya, di hari yang kedua. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, bersama-sama kita mengerjakan proyek ketaatan kita di masa Prapaskah ini. Nah ya, jadi adik-adik sampai di sini sekolah minggu kita. Terus jaga kesehatan ya. Terus rajin baca Alkitab setiap hari, dan setiap Sabtu dan Rabu ingat ya. Setiap hari Rabu dan Sabtu ingat ya, ada proyek ketaatan di sepanjang bulan Maret ini. Untuk adik-adik yang mau ikut, yuk Lause dorong. Kita semangat ya lakukannya bersama dengan orang tua kita. Sekali lagi, Lause ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.